Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tamsir dengan NIM C1B323 110 dari kelas B. Di sini saya akan menuntaskan salah satu tugas final dari mata kuliah pekerjaan sosial dan disabilitas. Saya akan menganalisis masalah penyandang disabilitas di wilayah Indonesia Tengah. Ada beberapa poin yang saya akan bacakan di sini. Poin yang pertama yaitu masalah utama yang dihadapi penyandang disabilitas di wilayah Indonesia Tengah. Poin yang pertama masalah utama yang dihadapi yang pertama yaitu aksesibilitas fisik, yaitu minimnya infrastruktur yang ramah disabilitas seperti trotoar, transportasi umum, dan fasilitas umum, keterbatasan sarana untuk mobilitas seperti kursi roda, jalur khusus, atau lift di gedung-gedung pemerintahan. Masalah yang kedua yaitu pendidikan. Rendahnya partisipasi pendidikan di kalangan penyandang disabilitas karena kurangnya sekolah inklusif, guru yang belum dilatih secara khusus untuk menangani mahasiswa dengan kebutuhan khusus. Yang ketiga yaitu masalah kesehatan. Kurangnya akses layanan kesehatan yang terjangkau dan inklusif, stigma terhadap disabilitas sering menghalangi mereka yang mendapatkan perawatan yang layak. Yang keempat yaitu masalah pekerjaan dan ekonomi. Kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak karena diskriminasi dan kurangnya keterampilan yang sesuai, keterbatasan program pemberdayaan ekonomi untuk penyandang disabilitas. Baik, lanjut poin penting yang kedua yaitu upaya yang dilakukan pemerintah dan organisasi. Yang pertama yaitu kebijakan pemerintah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yaitu mengatur hak-hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek termasuk pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan partisipasi sosial. Pembangunan infrastruktur inklusif. Pemerintah mulai membangun fasilitas umum yang ramah disabilitas seperti jalur khusus, aksesibilitas di bandara ataupun di terminal. Yang lanjut, program pendidikan inklusif. Peningkatan jumlah sekolah inklusif di beberapa daerah seperti Makassar dan Lombok. Lanjut, poin penting yang ketiga yaitu tantangan dalam penanganan keterbatasan anggaran dan sumber daya. Dalam inklusif seringkali kurangnya mendapat prioritas dan anggaran di tingkat daerah, kurangnya edukasi dan pelatihan, banyak petugas pemerintah dan tenaga kerja profesional yang belum paham bagaimana cara menangani kebutuhan orang disabilitas. Ketimpangan antar wilayah. Aksesibilitas di daerah perkotaan lebih baik dibandingkan daerah di pedesaan. Perubahan mentalitas yang mengubah stigma dan persepsi masyarakat memerlukan waktu yang lama dan pendekatan yang berkelanjutan. Penting yang keempat yaitu rekomendasi sosial. Pertama yaitu peningkatan infrastruktur ramah disabilitas seperti pembangunan trotoar, transportasi umum, dan fasilitas umum yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas yang memberikan insentif kepada perusahaan yang menyediakan fasilitas inklusif. Yang kedua yaitu pendidikan inklusif yang berkualitas. Pelatihan khusus bagi guru tentang pengelolaan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, meningkatkan jumlah sekolah inklusif terutama di daerah terpencil. Yang ketiga yaitu pemberdayaan ekonomi, mengadakan program pelatihan keterampilan kerja untuk penyandang disabilitas, memberikan akses modal atau usaha melalui kredit mikro atau koperasi inklusif. Yang keempat yaitu edukasi publik tentang disabilitas, kampanye sosial untuk mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi dan hak penyandang disabilitas. Kolaborasi multipihak. Pemerintah, LSM, sektor swasta, dan masyarakat harus bekerjasama dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, mendorong perusahaan untuk memenuhi kuota pekerjaan bagi penyandang disabilitas sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Poin yang terakhir yaitu kesimpulan. Penanganan masalah disabilitas di Indonesia Tengah telah menunjukkan perkembangan, namun masih terdapat banyak tantangan yang harus diatasi.
pendekatan yang berkelanjutan, kolaboratif, dan berbasis komunitas yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan memperdayakan penyandang disabilitas. Upaya yang harus didukung oleh perubahan kebijakan yang tegas, peningkatan infrastruktur, serta edukasi masyarakat secara menyeluruh. Itulah materi yang telah saya bacakan. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.